Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun Xiao Yun diangkat menjadi raja dan memiliki istana raja sendiri, dia biasanya tetap tinggal di rumah keluarga Yun. Pernikahannya tentu saja merupakan peristiwa besar dalam keluarga Yun. Setelah tanggal ditetapkan, keluarga Yun segera sibuk dengan aktivitas, dan undangan tersebar seperti badai salju di seluruh alam iblis ilusi. Berbeda dengan klannya yang sibuk, Yun Che saat ini sangat santai. Seperti sebelumnya, dia dikelilingi oleh sejumlah besar wanita muda yang berkumpul di sekitarnya tanpa henti. Benar sekali, mereka semua adalah gadis-gadis muda di masa jayanya. Patriark muda, ku dengar seni awan ungu milikmu sudah berada di tingkat ke-7. Benarkah itu? Anda jelas baru mulai mengolahnya 2 bulan yang lalu. Tentu saja tidak, kata Yun Che sambil tersenyum, tampak seperti kucing yang mendapat krim. Tadi malam, aku baru saja membuat terobosan lagi, jadi aku sudah berada di level ke-8 sekarang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut mengangkatnya. Segera, gemuruh guntur bergema di udara di atas, dan dalam sekejap, hamparan besar awan badai sudah berkumpul di udara di atas. Meski terpisah ribuan meter, mereka bisa merasakan energi petir yang menakutkan. Wow! Gadis-gadis muda semuanya berteriak kaget, dan gadis yang berbicara sebelumnya berteriak sambil matanya melebar, wah! Itu benar-benar Thunder Cloud of Extermination, dari Purple Cloud Art tingkat 8. Patriark muda sungguh luar biasa. Patriark muda, Xiao Wan mengatakan bahwa ketika Anda mengajarinya seni awan ungu beberapa hari yang lalu, Anda melepaskan petir merah sebelumnya. Apakah itu benar? Seorang gadis berpakaian ungu bertanya sambil matanya berbinar. Yun Che samar-samar tersenyum dan membalik tangannya, dan dalam sekejap, pekikan guntur menembus udara. Bola petir ungu berkumpul di telapak tangannya, kemudian, bola petir ungu itu berubah menjadi petir merah dengan sangat cepat. Tidak hanya aura petir merah yang semakin menguat, derak guntur pun semakin eksplosif. Hanya dengan melihatnya, seseorang akan merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. Wow! Seperti yang diharapkan, petir berwarna merah menyebabkan semua gadis mengeluarkan tangisan yang indah. Seorang gadis kecil dan lembut berkata dengan suara malu-malu, Patriark muda, agar energi sambaran petir berubah menjadi warna merah, bukankah itu memerlukan esensi darah untuk mengaktifkannya? Jika Patriark muda melakukan itu, apakah dia akan baik-baik saja? Tidak, aku bahkan tidak menggunakan sedikit pun esensi darah sama sekali. Yun Che menggelengkan kepalanya. Petir berwarna merah memiliki tingkat energi sambaran petir yang lebih tinggi daripada sambaran petir ungu. Hal ini terwujud di puncak seni awan ungu, dan tidak ada hubungannya dengan keintiman yang dimiliki urat sakti Anda dengan energi petir. Sebaliknya, Anda harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum petir. Setelah Anda memahami konsep di balik hukum-hukum ini, Anda dapat menggunakan energi Anda yang dalam untuk menghasilkan petir merah yang lebih kuat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hal itu akan mengkonsumsi lebih banyak energi, namun tidak akan ada efek samping negatif. Tetapi jika Anda tidak memiliki pemahaman tentang konsep-konsep tersebut dan Anda mencoba menggunakan petir merah secara paksa, maka Anda harus mengorbankan esensi darah untuk melakukannya. Jadi melepaskan petir merah tidak selalu membutuhkan pengorbanan esensi darah. Oh, jadi sebenarnya bisa seperti itu, tapi, sepertinya tidak pernah ada orang di keluarga Yun kita yang bisa melepaskan petir merah tanpa kehilangan esensi darahnya. Jadi mungkinkah Patriark muda adalah orang pertama dalam sejarah keluarga Yun kita yang mencapai tingkat seperti itu? Pasti begitu. Patriark muda memang jenius nomor 1 yang diakui publik di seluruh alam iblis ilusi, jenius paling hebat yang pernah ada. Karena Patriark muda dapat menggunakan petir merah kapanpun dia mau,
maka Patriark Muda dapat menggunakan domain terlarang keluarga Yun kita, formasi Kaisar Petir Nether Prison, tanpa kehilangan esensi darah apapun. Ini, aku juga tidak yakin. Karena saya belum pernah mencobanya. Yun Ce mengatakan bahwa dia belum pernah mencobanya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia belum pernah memahaminya sebelumnya. Patriark Muda, para tetua mengatakan bahwa ketika Anda bentrok langsung dengan Duke Huai, dia menderita luka berat. Jadi kekuatanmu mungkin sudah setara dengan Patriark. Dan sekarang kamu juga memiliki seni awan ungu, kamu mungkin lebih kuat darinya. Bukankah begitu? Seorang gadis berkata dengan wajah penuh kekaguman. Hahaha, Duke Huai hanya terluka hari itu karena aku mengambil kesempatan dan dia juga tidak terluka parah. Aku hanya mengusirnya. Orang yang melukainya dengan parah adalah permaisuri iblis kecil. Saat ini, kekuatanku masih jauh lebih rendah dibandingkan ayah. Hei, Patriark Muda bersikap rendah hati lagi. Bakat Patriark Muda sangat luar biasa, dan juga sangat tampan. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan dia tidak hanya menyelamatkan seluruh keluarga Yun, dia bahkan memberikan kontribusi besar pada alam iblis ilusi. Selain itu, dia bahkan tidak bersikap apapun, dia masih berperilaku dengan cara yang bersahaja, tak disangka bahwa di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang sesempurna Patriark Muda kita. Seorang gadis bernapas ringan saat matanya bersinar. Di kejauhan, sekelompok pemuda keluarga Yun tampak seperti sedang fokus pada latihan, namun mereka terus melihat ke arah Yun Ce dan mata mereka semua memerah, namun mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, belum lagi dia statusnya sebagai Patriark Muda, hanya berbagai eksploitasinya. Siapapun di antara mereka akan membutakan mereka sampai-sampai tidak mampu melahirkan pikiran cemburu. Yang paling dibenci adalah bahwa Patriark Muda ini terlalu ramah dan tidak memiliki sikap sombong sedikit pun bahkan terhadap klan dengan peringkat terendah. Hal ini menyebabkan murid perempuan keluarga Yun, terutama perempuan yang percaya diri dengan penampilan mereka mengelilinginya seolah-olah kaleidoskop kupu-kupu. Bahkan topik yang mereka diskusikan secara pribadi sebagian besar adalah tentang Patriark Muda. Patriark Muda, kemarin kamu berjanji akan mengajariku cara mengembangkan seni awan ungu 1 lawan 1, mungkinkah kamu sudah lupa? Seorang gadis cantik mengenakan gaun ungu disebutkan dengan ekspresi penuh harapan. Tentu saja tidak, saya malah ingat waktu yang dijanjikan justru 3 jam dari sekarang. Ingatlah untuk datang ke halaman saya saat itu. Oh, tentu saja aku akan mengingatnya. Gadis berpakaian ungu itu memerah karena kegembiraan. Gadis-gadis muda di sekitarnya semuanya mengungkapkan ekspresi iri. Seorang gadis jangkung tiba-tiba berbisik dengan ekspresi cerdik, "Maner, kamu harus hati-hati oke. Wan kecil telah memberitahuku secara rahasia beberapa hari yang lalu, bahwa ketika Patriark Muda menginstruksikannya untuk berkultivasi, dia secara tidak sengaja menyentuh pantat dan dadanya. Loh, dadamu bahkan lebih besar dari Wan kecil, jadi berhati-hatilah." Ah, jangan katakan. Gadis yang disebut sebagai Wan kecil itu berlari dengan wajah memerah saat dia menutup mulut gadis jangkung itu dengan susah payah. Uhuk-uhuk, wajah Yun Ce halus dan hatinya tenang, saat dia berkata dengan sikap yang benar dan tegas, jika menyangkut instruksi 1 lawan 1, akan selalu ada saat di mana tubuh kita akan bersentuhan. Aku bersumpah atas nama tuanku, bahwa itu pasti tidak disengaja. Jasmine, matilah. Ya, Patriark Muda pasti tidak bersungguh-sungguh, ketika kamu menginstruksikan Maner, kamu pasti harus lebih sering, ceroboh, hehehe. Kamu penjahat. Jangan katakan, jangan bicara tentang Patriark Muda seperti itu. Gadis berpakaian ungu yang dikenal sebagai Maner, menghentakkan kakinya, dan wajahnya memerah sampai ke lehernya. Namun ekspresi dan matanya tidak tampak panik. Sebaliknya, mereka tampaknya lebih dalam antisipasi saat ini. Gadis-gadis itu mengoceh lagi, tapi tiba-tiba, tawa mereka mereda.
Memang benar, gadis-gadis di depan Yunce tiba-tiba memiliki wajah yang dipenuhi kepanikan. Alisnya berkedut dan dia baru saja hendak berbalik ketika seorang gadis sudah berteriak, "Permaisuri iblis kecil." Saat Yunce berbalik, dia melihat siluet mungil berwarna abu-abu yang familiar itu, masih diam dan diam seolah-olah hantu tanpa kehadiran sama sekali, menyebabkan seseorang secara naluriah merasakan jantungnya berdebar kencang, namun wajahnya itu pasti ada, cantik seolah-olah dia adalah dewi dari surga. Suasana yang awalnya bersemangat dan ambigu langsung membeku dengan kedatangannya yang tiba-tiba. "Kalian semua bisa mundur, permaisuri ini punya masalah untuk didiskusikan dengan Patriark Muda Yun secara pribadi," kata permaisuri iblis kecil dengan dingin, tanpa ada gelombang emosi di matanya yang hitam pekat. "Ya, tidak ada yang berani melanggar perintah Ratu Iblis Kecil." Semua gadis keluarga Yun dengan hati-hati pergi setelah membungkuk rendah. Para murid keluarga Yun yang tidak jauh dari sana juga dengan patuh mundur. Dalam sekejap mata, hanya Yunce dan permaisuri iblis kecil yang tersisa di arena pelatihan besar keluarga Yun. Dikelilingi oleh obrolan para wanita cantik, Patriark Muda Yun pasti menjalani kehidupan yang baik. Suaranya membawa sarkasme di dalam. Itulah sebabnya ada ungkapan, "Jalani hidup semaksimal mungkin." Aku tidak tahu berapa lama aku akan hidup di masa hidup ini, aku juga tidak tahu bagaimana aku akan hidup di kehidupan berikutnya, jadi dengan memanfaatkan sepenuhnya keberadaanku di masa hidup ini, secara alami aku akan menjalani hidup dengan bahagia. Seolah-olah ingin menjadi sepertimu, mengetahui bahwa aku hanya punya 3 tahun lagi untuk hidup, namun masih belum bisa santai bahkan setelah membalas dendam dan menyelesaikan permusuhan yang besar. "Cukup," permaisuri iblis kecil berteriak, "kamu tidak perlu berspekulasi atau mengganggu apa yang dipikirkan dan ingin dilakukan permaisuri ini. Permaisuri ini punya pertanyaan. Kamu biasanya datang untuk memberi penghormatan kepada permaisuri ini setiap hari, tapi kenapa kamu tidak datang sebulan terakhir ini? Apakah hanya karena permaisuri ini menyuruhmu? Enyahlah, sebulan yang lalu." "Tentu saja tidak." Yunce menatap mata permaisuri iblis kecil dan berkata sambil tertawa, "Aku hanya bertanya-tanya berapa lama lagi kamu tidak sanggup mengunjungiku atas kemauanmu sendiri." Kekacauan sesaat tiba-tiba muncul dalam aura permaisuri iblis kecil. Tidak diketahui apakah itu terjadi karena marah atau karena bagian tertentu di hatinya telah ditusuk. Dia berbalik, tidak menatap tatapan Yunce. Kepercayaan diri yang konyol. Permaisuri ini hanya di sini untuk mengunjungi Patriark Yun dan secara tidak sengaja melihat bahwa Anda ada di sini. Itu saja, sepertinya permaisuri ini seharusnya tidak datang ke keluarga Yun hari ini. Permaisuri iblis kecil mendengus dengan marah, dan dengan lambaian lengan abu-abunya yang lebar, dia berbalik dengan niat untuk pergi. Yunce menghela nafas ringan, dan berkata pelan, "Mungkin aku benar-benar mengalami delusi dan percaya diriku sempurna. Tidak apa-apa jika kamu juga tidak ingin bertemu denganku, karena setelah bulan ini, meskipun kamu ingin bertemu denganku, itu tidak akan mungkin lagi." Langkah kaki permaisuri iblis kecil segera terhenti. Dia berbalik dan bertanya dengan alis berkerut, "Apa maksudmu? Karena sebulan kemudian ayah saya akan sembuh total. Ini juga saatnya bagiku untuk kembali ke benua langit yang mendalam." Yunce tersenyum dan melanjutkan, "Meskipun aku adalah anggota keluarga Yun, dan akarku ada di sini, aku masih tumbuh di benua langit yang mendalam. Tempat itu adalah tempat di mana aku sebenarnya berada. Karena tumor terbesar di alam iblis ilusi telah diangkat, tidak akan ada lagi orang yang dapat menindas keluargaku, tetapi ada banyak orang di benua langit yang mendalam yang membutuhkan perlindunganku dan masih banyak hal lain yang perlu aku urus. Ditambah betapa sulitnya bagiku untuk kembali, sebenarnya aku tidak tahu kapan aku bisa kembali setelah berangkat ke benua langit yang mendalam, dan bahkan jika aku kembali, aku mungkin tidak akan tinggal lama sebelum kembali lagi."
Yunce sedikit mengangkat kepalanya dan dengan kecewa berkata, pada saat itu, bahkan jika kamu ingin bertemu denganku, itu mungkin mustahil. Permaisuri iblis kecil terdiam, dengan ekspresi sedikit terkejut di matanya. Setelah beberapa lama, dia diam-diam bertanya, kamu harus pergi. Man, aku harus pergi. Saya telah meninggalkan benua langit yang mendalam selama hampir 3 tahun. Tidak hanya itu, mereka semua mungkin mengira aku sudah mati. Saya tidak tahu seberapa besar sakit hati yang saya timbulkan pada mereka dalam 3 tahun terakhir ini. Terlebih lagi, dalam 3 tahun ini, saya bahkan tidak tahu berapa banyak kejadian tak terduga yang terjadi. Kalau bukan karena cedera ayahku, aku pasti sudah pergi 2 bulan lalu. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata sambil tersenyum berseri-seri, tidak mungkin kamu tidak tega aku pergi, kan? Dada permaisuri iblis kecil sedikit terangkat sebelum dia berbalik dan berkata dengan dingin, kamu secara alami bebas pergi kemanapun kamu mau. Apa hubungannya dengan permaisuri ini? Apa yang dikatakan permaisuri ini sebelumnya, hanyalah sesuatu yang harus kukatakan untuk menahan subjek sebagai permaisuri iblis kecil. Jika ada satu orang sepertimu, yang selalu mengklaim semua pujian, yang tidak menghormati permaisuri ini setelah hari ini, permaisuri ini akan benar-benar bersukaria dalam kedamaian. Bahkan jika kamu kembali dalam waktu 3 tahun sebelum permaisuri ini meninggal, yang terbaik adalah jika kamu jangan pernah datang mengunjungi permaisuri ini. Suara permaisuri iblis kecil sangat dingin dan tidak berperasaan, menyebabkan Yunce sedikit terkejut. Melihat bahwa dia akan pergi lagi, dia diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba berteriak, permaisuri iblis kecil, apakah kamu berencana untuk selalu mengatakan kata-kata palsu seperti ini di hadapanku? Jangan menyangkalnya dulu. Sebelum menunggu permaisuri iblis kecil menjawabnya, Yunce dengan cepat mendekat dengan beberapa langkah saat suaranya menjadi sangat tenang. Jika kamu benar-benar ingat bahwa aku telah menyelamatkan hidupmu di Golden Crow Lightning Flame Valley, dan juga membantumu membalas dendam, maka setujui permintaan kecilku. Yang mana, nanti, apapun yang aku katakan, apakah itu benar atau salah, apakah itu benar atau salah? Apakah itu benar atau salah? Kamu setuju atau tidak, entah itu membuatmu terharu atau marah, kamu akan mendengarkan sampai aku selesai, tanpa mengatakan apapun, tanpa menyela, atau meninggalkanku di tengah jalan. Permaisuri iblis kecil menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap Yunce. Baiklah. Karena kamu akan meninggalkan alam iblis ilusi dan kemungkinan kita tidak akan pernah bertemu lagi, permaisuri ini akan berdiri di sini dan selesai mendengarkan apa yang kamu katakan, bicaralah. Sosok Yunce melintas, lalu berdiri 3 langkah dari tempat permaisuri iblis kecil berada. Dia perlahan menarik napas, menatap matanya yang setenang air yang tergenang, dan mengucapkan dengan keras. Permaisuri iblis kecil, Huan Kai. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di mata semua orang, kamu sangat dingin, tidak berperasaan, berdarah dingin, dan hampir tanpa emosi, bahkan kamu sendiri juga berpikir seperti itu. Tapi sayang sekali, di mataku, kamu tidak. Saya telah melihat terlalu banyak orang berdarah dingin dan tidak berperasaan, lebih banyak dari yang pernah Anda lihat sepanjang hidup Anda. Di mata orang yang benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan, keluarga tidak ada artinya. Mereka tidak akan pernah mengorbankan hidup mereka sendiri tanpa ragu-ragu untuk mendapatkan kekuatan guna mencapai balas dendam mereka, dan tidak akan pernah secara tidak sadar menghadang di hadapanku ketika aku akan mendapat pukulan fatal, dan mereka juga tidak akan pernah hanya melenyapkan hanya satu istana Adipati Huai saja dan hanya satu saja. Mengintimidasi pemberontak lainnya. Mereka juga tidak akan, dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, dengan susah payah mengambil tanggung jawab terberat untuk memikul seluruh alam iblis ilusi.
Darah dingin dan tidak berperasaan yang kamu tunjukkan di luar hanyalah pakaian luar untuk dilihat orang lain, dan juga hanya pakaian untuk menipu dirimu sendiri. Anda yang mengenakan pakaian itu, saya yakin saya telah melihatnya dengan sangat teliti. Yang saya bicarakan adalah temperamen Anda, bukan tubuh Anda, jangan salah paham. Kamu tidak boleh menyela. Ekspresi Yun Che sangat parah, tapi dia dengan cepat melanjutkan dengan berkata, bukankah kamu hebat sekali? Kekuatanmu berkurang seiring berlalunya waktu, banyak keluarga penjaga dan istana adipati mengkhianatimu karena ambisi egois mereka sendiri, dan kamu menentang istana adipati Huai selama 100 tahun penuh. Meskipun dari luar tampak tenang dan tenteram, dengan Duke Ming berusaha sekuat tenaga, fakta bahwa kau bisa mempertahankan martabat terakhir klan Kaisar Iblis selama 100 tahun sudah merupakan pencapaian paling mengesankan dalam sejarah alam iblis ilusi. Dan setiap hari yang berlalu selama periode ini pasti dipenuhi dengan kesulitan, tekanan, dan situasi menegangkan yang tidak dapat diduga oleh orang awam. Kamu berhasil melarikan diri dari Golden Crow Lightning Flame Valley dengan jarak sehelai rambut. Selain itu, meskipun hal pertama yang kamu lakukan adalah menyelesaikan balas dendammu, kamu juga adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh urusan berdarah pemusnahan seluruh istana Adipati Huai hingga ke akar-akarnya. Meskipun istana Duke Huai tidak bisa dihindarkan, dalam proses pembakaran hingga akar-akarnya, banyak orang tak bersalah juga terbunuh. Tapi tidak ada yang bisa membantu kematian mereka. Bagi seorang penguasa yang benar-benar kejam dan tegas, dia akan membantai mereka tanpa rasa ragu sama sekali. Tapi untuk orang sepertimu yang pada dasarnya tidak bisa menjadikan dirimu begitu kejam dan berdarah dingin, kamu pasti akan membatasi dirimu dalam periode kegelapan yang suram atas para pelayan tak berdosa yang telah mati karena perintahmu. Ini juga sebabnya aku pergi mencarimu setiap hari dan bahkan mencoba berbagai cara untuk menggoda dan memprovokasimu. Aku tidak dapat membagi bebanmu, jadi aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengalihkan perhatianmu, dengan harapan kamu meninggalkan kegelapan itu sedini mungkin dan maafkan diri Anda sendiri. Permaisuri setan kecil terdiam mendengar omongan Yun Che. Jangan mengira ini hanya dugaan saya saja. Saya sangat jelas tentang apa artinya melibatkan banyak orang yang tidak bersalah dan mengirim mereka ke kuburan dini. Karena saya pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Tak terhitung banyaknya orang tak berdosa yang jatuh ke tangan beracunku. Meskipun setelah itu, aku mengulangi tindakan ini berkali-kali dan aku sudah mati rasa karenanya. Pertama kali aku melakukannya, kegelapan, depresi, dan rasa sakit itu tidak akan bisa aku lupakan seumur hidupku. Tetapi Anda, dalam 100 tahun ini, meskipun Anda secara pribadi telah membunuh banyak orang, setelah penyelidikan mendetail saya menemukan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak bersalah di antara mereka. Pemusnahan seluruh istana Duke Huai ini adalah pertama kalinya kamu melakukan hal seperti itu dalam hidupmu, jadi apa yang akan kamu derita setelah itu? Meskipun seluruh alam iblis ilusi mungkin tidak mengetahuinya, aku akan mengetahuinya. Bukannya mereka tidak bisa memahaminya, tapi pikiran mereka bahkan tidak mengarah ke sana. Karena yang mereka khawatirkan adalah kesimpulan dan prospek mereka sendiri, tapi bagi saya, yang saya khawatirkan adalah Anda. Sebelum aku memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley, semua yang telah kulakukan atas namamu, termasuk bentrok langsung dengan Duke Huai, dan mengabaikan nyawaku sendiri untuk pergi dan menyelamatkanmu, itu dilakukan demi kakekku yang telah meninggal, orang tuaku, dan klanku. Pada saat itu, kamu hanyalah sosok asing bagiku, dan itu adalah permaisuri iblis kecil. Aku akui harga diriku lebih tinggi dari langit dan tulangku lebih keras kepala dari batu, jadi aku pasti tidak akan bersumpah setia kepada siapapun, tapi demi kemauan kakekku dan keselamatan keluargaku, aku menunjukkan padamu kesetiaan yang paling besar bisa terjadi pada saat itu.
Tapi setelah kita keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley, semua yang kulakukan untukmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan 3 kata permaisuri iblis kecil, tapi itu untukmu sendiri. Aku prihatin dengan segalanya tentangmu. Aku bahkan membenci statusmu sebagai permaisuri iblis kecil. Karena itu membuatmu terlalu kesakitan dan kepahitan, dan itu membuatku sangat sulit untuk merawatmu atau bahkan mendekatimu. Bibir permaisuri sedikit bergetar, tapi tidak ada satu suara pun yang keluar darinya. Permaisuri iblis kecil adalah gelarmu, dan itu juga merupakan takdir yang dipaksakan kepadamu setelah kematian Kaisar Iblis Kecil, sehingga kamu tidak punya pilihan selain menanggung martabat dan kemuliaan terakhir klan Kaisar Iblis. Jadi meskipun aku benci beban berat yang membebanimu, tidak seorang pun, bahkan aku, yang berhak mengganggu keputusan, pengorbanan, atau tindakanmu demi klan Kaisar Iblis, meskipun hanya ada 3 tahun tersisa untukmu. Kamu masih tidak bisa hidup untuk dirimu sendiri dan harus hidup untuk klan Kaisar Iblis. Tapi perselingkuhan antara kamu dan aku, jika hal seperti itu menyangkut diriku, aku masih berhak untuk merasa tidak puas. Seru Yun Che sambil alisnya berkerut. Jelas bahwa saya juga ada dalam pikiran Anda, tetapi mengapa Anda memperlakukan saya dengan hina, dan terkadang jijik? Jangan mencoba menyangkalnya. Atau mungkin Anda berpikir bahwa Anda telah menyembunyikan semuanya dengan sempurna, dan mungkin jika itu adalah orang lain, Anda pasti sudah mengusirnya sejak lama. Namun di mata saya, semua tindakan Anda hanya membuatnya semakin jelas bagi saya. Pelet obat yang kamu hancurkan di depanku hari itu, bahkan bukan yang kuberikan padamu. Saya 1000 kali lebih jelas daripada Anda tentang komposisi pil itu. Dan indera penciumanku dalam hal pengobatan 10.000 kali lebih sensitif daripada indera penciumanmu. Meskipun Anda menunjukkan kepada saya pil yang telah saya berikan kepada Anda, pil yang Anda hancurkan hanyalah pelet pembersih jantung biasa. Semua kemarahan dan makianmu, semua yang disebut mengotori darahmu dan penghancuran pil itu sendiri hanyalah karena kamu tertekan demi aku dan kamu takut aku akan terus menyakiti diriku sendiri demi kamu. Terlebih lagi, selama periode itu, meskipun kamu bersikap dingin dan tidak tertarik setiap kali aku datang menemuimu, kamu tidak pernah mengabaikanku tanpa pernah melihatku sama sekali. Tidak hanya itu, apa yang kamu lakukan bulan lalu, kamu melakukannya karena kamu melihat aku dan Su Zixi di rumah keluarga Yun dan kamu mendengar rumor tentang aku dan Su Zixi. Jadi hatimu terasa tertahan dan frustasi. Jika aku tidak ada dalam pikiranmu, mengapa kamu melakukan itu? Kadang-kadang kamu begitu cerdik sehingga menakutkan, tetapi jika menyangkut urusan hati, kamu bahkan tidak sebanding dengan gadis remaja pada umumnya. Dada Yun Che terangkat dan suaranya menjadi beberapa oktav lebih dalam, jangan mengira aku tidak tahu apa yang ada di hatimu selama ini. Menurut Anda, apakah mengingat status dan usia Anda, jika hubungan kita diketahui dunia, akan sangat memengaruhi reputasi saya? Membuatku menanggung pertanyaan yang tak ada habisnya. Maka kamu terlalu menganggap remeh aku. Sejak saya melangkah ke kota Kekaisaran Iblis, saya bersedia mengambil alih kekuasaan besar Duke Huai tanpa syarat, jadi menurut Anda apakah saya akan peduli dengan pertanyaan dan tatapan orang-orang vulgar ini? Apa menurutmu karena hidupmu hanya tersisa 3 tahun maka kamu tidak punya hak untuk memiliki perasaan seperti itu, takut kamu hanya akan menjatuhkanku? Yun Che tiba-tiba melangkah maju dan permaisuri iblis kecil membiarkan bahunya dicengkeram olehnya saat dia tampak tersesat sementara ekspresi tidak berdaya melintas di matanya. Yun Che terus berseru dengan suara pelan, apa menurutmu menjauhkanku akan membuatku berhenti memikirkanmu? Agar setelah 3 tahun, aku tidak merasakan sakit dan patah hati atas kepergianmu. Jika demikian, maka Anda terlalu naif. Permaisuri iblis kecil, izinkan saya memberitahu Anda. Sejak kita meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley bersama,
aku telah memutuskan bahwa kamu akan menjadi wanitaku selama sisa hidupmu. Saya tidak peduli status apa yang Anda miliki, karena Anda adalah Anda. Juga, aku peduli padamu. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu berpura-pura peduli padaku atau tidak. Jika begitu mudah mengubah perasaanku padamu, maka aku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi laki-lakimu. Jika kamu bisa dengan jujur menghadapi perasaanku dan mengizinkanku masuk ke duniamu, bahkan jika aku benar-benar tidak berdaya setelah 3 tahun ini, dan aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu, setidaknya, setiap kali aku memikirkanmu, itu akan terdiri dari kenangan singkat namun abadi. Tetapi jika kamu memaksakan diri untuk terus bersikap dingin terhadapku, bahkan jika aku tidak melihatmu selama 3 tahun ke depan, pada saat itu, yang tersisa bagiku hanyalah seumur hidup atau frustrasi dan penyesalan. Kamu berpikir bahwa kamu menahan diri demi aku, tetapi apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah menyakiti kita berdua. Apakah kamu mengerti? Mata permaisuri iblis bergetar dan tubuhnya bergetar. Dia melepaskan genggaman Yun Che dan tersandung ke belakang. Permaisuri iblis kecil, Yun Che menatap langsung ke matanya, dan dari kekacauan yang ada di dalamnya, dia tahu bahwa dia telah melangkah ke dalam hatinya. Saya juga tahu bahwa Anda bekerja keras untuk menolak saya karena Anda ingin menjunjung tinggi martabat klan Kaisar Iblis, terutama martabat dan reputasi Kaisar Iblis kecil. Karena bagaimanapun juga kamu adalah permaisurinya, selama kamu tidak mau, aku tidak akan membiarkan satu orang pun tahu tentang perselingkuhan kita berdua. Selama kita punya waktu untuk diri kita sendiri dan Anda membiarkan cinta ini berkembang, izinkan saya menjadi pendukung spiritual Anda. Demi klan Kaisar Iblis, kamu telah berkorban terlalu banyak. Anda bahkan telah memberikan hidup Anda sendiri demi mereka. Kamu telah membayar iuranmu kepada klan dan leluhurmu, dan menjunjung tinggi nama mereka, jadi tidak bisakah kamu, ketika nyala api hidupmu akan padam, hanya untuk sesaat, hiduplah untuk dirimu sendiri. Dan apakah aku, benar-benar tidak layak menjadi alasanmu menjadi sedikit egois? Permaisuri setan kecil, masih terdiam. Yun Che telah berbicara banyak hanya dalam satu nafas, tapi dalam periode waktu ini, dia telah mencurahkan segala yang ada di hatinya kepada permaisuri iblis kecil. Lagi pula, dia tidak seperti dia, kertas putih bersih dalam hal hubungan romantis. Dan dia cukup jelas mengenai apakah permaisuri iblis kecil memiliki perasaan padanya, jadi karena dia tahu bahwa sikap dinginnya dan upayanya untuk menyembunyikan perasaannya hanyalah, upaya, di matanya itu, sangat kikuk sehingga menggemaskan. Tapi, pada akhirnya, dia tetaplah permaisuri iblis kecil. Di punggungnya bukan hanya sebuah klan, bukan hanya sebuah bangsa, tapi seluruh benua. Selain itu, dia juga menanggung beban untuk menjunjung martabat dan prestise klan Kaisar Iblis selama 10.000 tahun. Jadi kata-katanya, aku benci statusmu sebagai permaisuri iblis kecil, datang dari lubuk hati Yun Che. Selain itu, saat Yun Che melampiaskan perasaannya, permaisuri iblis kecil tidak mengganggunya sekalipun. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menjawab, dia hanya berbalik dan terbang, dan dia pergi tanpa suara dan tanpa suara. Kamu bahkan tidak takut mati, namun kamu terus melarikan diri dariku berkali-kali, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak memikirkanku. Melihat sosok permaisuri iblis kecil di kejauhan, Yun Che menghentakkan kakinya dan terjadi ledakan keras, menyebabkan ubin lantai hancur berkeping-keping. Dia berteriak keras, permaisuri iblis kecil. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan menyeretmu bersamaku ke benua langit yang mendalam, bahkan jika seluruh alam iblis ilusi sedang mengejar, sehingga kamu tidak perlu menjadi permaisuri iblis kecil lagi. Teriakan Yun Che menunjukkan kekesalannya, kapanpun, kekuatan itu penting, bahkan antara pria dan wanita. Awalnya, karena dia bukan tandingan Chu Yue-chan,
dia tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Tapi sekarang, muncullah permaisuri iblis kecil, yang bahkan lebih bangga dan lebih rapuh dari Chu Yue-chan, dan kekuatan yang dia miliki benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia ingin memaksakannya, itu tidak mungkin. Setelah Yun Ce selesai berteriak, sosok Mu Yurou muncul di pandangannya. Dia dengan cemas terbang mendekat dan berteriak dengan suara khawatir, "CR, apa yang terjadi? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan dikejar oleh seluruh dunia iblis ilusi, dan bahwa kamu akan menculik permaisuri iblis kecil. Apa yang terjadi? Tolong jangan menakuti ibumu." Sudut mulut Yun Ce bergerak-gerak dan buru-buru menjawab, "Ibu, kamu salah dengar. Apa yang aku katakan sebenarnya adalah aku bersumpah bahwa aku akan selamanya setia kepada permaisuri iblis kecil. Dan bahkan jika permaisuri iblis kecil diburu oleh seluruh alam iblis ilusi, aku tidak akan memiliki dendam atau penyesalan. Ya, itulah yang kukatakan." Tadi angin kencang sekali, jadi ibu pasti salah dengar. Jika aku benar-benar mengatakan hal seperti itu, permaisuri iblis kecil akan mengirimku ke kuburan dini. Tidak mungkin aku berdiri di sini tanpa terluka, kan? Haha. Kalau begitu, itu bagus. Meskipun hatinya masih ragu, beberapa kata terakhir Yun Ce menghilangkan sebagian besar kekhawatirannya, dan dia menghela nafas lega. "CR, ayahmu mengatakan bahwa dia merasa hubungan antara kamu dan permaisuri iblis kecil tidak terlalu baik. Dan selain itu, situasi di kota Demon Imperial juga belum tenang, jadi kamu tidak boleh bersikap kasar kepadanya, hanya karena kamu telah memberikan kontribusi besar pada perjuangannya." Setelah dia membangunkan garis keturunannya, kekuatan permaisuri iblis kecil meningkat pesat, namun temperamennya juga menjadi lebih dingin dan lebih parah dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dia terlihat lebih berubah-ubah dibandingkan sebelumnya, jadi kamu tidak boleh membuatnya marah. Mu Yurou mengucapkan kata, "Pasti," 2 kali dalam satu tarikan napas, jadi Yun Ce menganggukkan kepalanya seperti anak yang patuh. 3 hari berikutnya semuanya tenang. Dalam 3 hari ini, Yun Ce tidak keluar rumahnya, dia hanya tidur, melatih, memperhalus, dan sesekali merawat luka orang lain dan menggoda gadis-gadis yang sedang berada di musim semi cinta pertama mereka. Begitulah cara dia menghabiskan hari-harinya. Akhirnya, ketika fajar menyingsing pada hari keempat, dia dibangunkan oleh Yun King Hong. "CR, hari ini di sore hari, permaisuri iblis kecil mengadakan pesta makan siang, dan dia mengharuskan semua keluarga penjaga dan istana adipati untuk hadir. Terlebih lagi, permaisuri iblis kecil menetapkan bahwa kamu harus berada di sana." Rasa kantuk Yun Ce hampir seketika hilang saat dia menjawab, "Pesta makan siang, secara khusus meminta kehadiranku." Apakah permaisuri iblis kecil menyebutkan hal lain? Dia tidak menjelaskan hal lain dengan jelas. Yun King Hong menggelengkan kepalanya. Permaisuri iblis kecil hanya mengatakan bahwa ini adalah masalah besar mengenai masa depan alam iblis ilusi kita.